Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edita Rizky Gufira, NIM 8568573. Di mana di sini saya akan mensimulasikan pada pembelajaran kelas lengkap. Di sini saya menggunakan yaitu kelas 6 dan kelas 5. Di mana kelas 6 yaitu materi tentang perumusan Pancasila, sedangkan pada kelas 5 saya materinya yaitu tentang pesawat sederhana. Assalamualaikum anak-anak. Oke, apa kabar semuanya? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Apakah hari ini kelas 5 dan 6 hadir semua? Kelas 5 bagaimana? Baik, hadir semua ya. Kelas 6 bagaimana? Berarti kita semua hadir ya. Oke, di sini pasti kalian bingung mengapa kalian berada dua kelas dalam satu ruangan. Di sini dikarenakan wali kelas 6 berhalangan hadir. Oleh karena itu, Ibu mohon untuk dua kelas ini belajar dengan tertib. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dimana di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari kelas 6 dan kelas 5. Dimana tujuan dari pembelajaran kelas 6 yaitu pada materi perumusan Pancasila. Dimana tujuan dari materi ini dimana kalian nanti akan mengerti, menyebutkan teladanan dari para tokoh perumusan Pancasila, dan kalian juga bisa menunjukkan sikap teladan dari para tokoh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kalian juga nanti akan menyebutkan perilaku baik atau buruk dari nilai-nilai Pancasila. Kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku baik dan buruk dari diri sendiri maupun dan lingkungan. Dan tujuan dari pembelajaran kelas 5 yaitu pada materi pesawat sederhana. Nah, di mana nanti kalian akan mengerti apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana, dan macam-macam dari pesawat sederhana ini apa saja, dan contoh dari berbagai macam pesawat sederhana. Kita masuk pada materi pembelajaran, dan untuk kelas 5 dikarenakan Ibu akan ke materi ke kelas 6 terlebih dahulu. Sekarang kelas 5, Ibu sekarang silakan kalian membuka buku untuk membaca tentang materi pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu pada materi kelas 6 yaitu perumusan Pancasila, yang pastinya berawal dari pada sidang BPUPKI pada tanggal 28 April 1945. Oke, ada salah satu siswa yang bisa menyebutkan apakah itu BPUPKI, singkatan dari apa? Silakan, Nak. Ya, benar ya, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh, ada yang tahu? Oke, benar ya, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam agenda tersebut terpilihlah ada 3 orang sebagai 3 orang yang mengusulkan rumusan masalah. Yang pertama, ada yang tahu? Ya, benar ya, Nak. Pertama yaitu Al Muhammad Yamin. Selanjutnya ada yang tahu? Ya, yaitu Profesor Dr. Suepomo. Yang ketiga, ada yang tahu? Oke, benar sekali, yaitu terakhir adalah Insinyur Soekarno. Oke, yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin ini pada tanggal 29 Mei 1945. Tolong salah satu anak menyebutkan rumusan masalah dari Bapak Muhammad Yamin. Oke, benar sekali ya, Nak. Di Bapak Muhammad Yamin ini dia mengusulkan yang pertama yaitu pri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke rumusan masalah dari Profesor Dr. Suepomo.
Inter Suepomo ini pada tanggal 31 Mei 1945, di mana rumusan masalah dari Bapak Suepomo ini yaitu yang pertama kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Oke, yang terakhir ada yang tahu siapa yang terakhir tadi? Coba. Iya benar sekali ya nak. Yang terakhir yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Bapak Insinyur Soekarno ini rumusan masalahnya itu yang pertama yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua yaitu internasionalisme dan kemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat dan demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan terakhir yaitu ketuhanan dan kebudayaan. Persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, di mana BPUPKI ini membentuk panitia perumusan negara yang beranggotakan 9 orang, di mana panitia 9 ini beranggotakan Insinyur Soekarno, Bapak Abdul Khazal Muzakir, Muhammad Hatta, Kiai Abdur Wahid Hasim, Bapak Muhammad Hatta, Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusumo, Kurko Suryo, yang terakhir yaitu Amir Rais. Nah, kerja keras dari panitia 9 ini membuahkan hasil. Pada tanggal 22 Juli 1945 rumusan tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta, dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan untuk memahami hasil kerja BPUPKI, maka Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan rumusan terakhir pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini PPKI merumuskan kembali rumusan Pancasila yang berisikan tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, dan keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana anak-anak? Jelas, Bu. Tidak ya, semuanya sudah jelas. Nah, agar lebih jelasnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok nanti berisikan 6 orang. Tugasnya nanti yaitu di mana kalian nanti membuat rumusan dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Suepomo, dan Muhammad Yamin. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Dan sekarang silakan kalian mengerjakan tugasnya. Dan Ibu akan lanjut ke kelas 5. Bagaimana kelas 5? Apakah tadi sudah membaca materinya? Oke, sudah ya. Bagaimana? Adakah yang tahu apa itu pesawat sederhana? Oke, benar ya nak, pesawat sederhana itu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Karena mengapa mempermudah? Karena dengan pesawat sederhana kita bisa mengangkat beban tanpa mengeluarkan tenaga yang ekstra. Contohnya yaitu misal ada sebuah batu yang sangat besar, kita dapat menggunakan sebuah tuas untuk memindahkan batu tersebut. Yang pertama yaitu tuas atau pengukit, di mana alat ini digunakan untuk memindahkan benda yang besar tanpa menggunakan tenaga kita yang ekstra. Contohnya tadi kata Ibu kan memindahkan batu dengan menggunakan tuas. Yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring ini adalah pesawat sederhana yang digunakan papan datar secara miring untuk mempermudah kita memindahkan benda ke tempat yang berada
memindahkan benda ke tempat berbeda ke ketinggian. Contohnya pada baut, kapak, dan pisau. Yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana di mana terdapat roda yang berputar pada porosnya. Contohnya alat timbangan pada sumur. Nah, katrol ini ada lagi. Tadi kan contoh dari alat timbangan pada sumur itu adalah katrol tetap. Yang kedua yaitu katrol bebas. Contohnya yaitu pengangkut peti keramas. Yang ketiga yaitu katrol rangka, dan terakhir yaitu katrol ganda. Yang terakhir yaitu roda poros. Di mana roda poros ini roda yang dihubungkan dengan poros di mana dapat berputar secara bersamaan, yaitu kursi roda yang berputar. Ibu kembali ke kelas 6 ya. Bagaimana kelas 6? Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelas 6 ya. Bagus sekali. Selanjutnya yaitu kita mempersilakan untuk kelompok dari kelas 5 satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelas 5. Baiklah. Adakah kalian yang ingin ditanyakan dari materi Ibu hari ini, baik itu kelas 6 maupun kelas 5? Oke, karena kalian sudah jelas semua, apakah ada yang berani untuk menyimpulkan ke depan materi yang sudah kita ajarkan? Oke, silakan Nak. Oke, benar sekali ya. Perumusan Pancasila tadi dimulai dari pada sidang BPUPKI pertama, yaitu pada tanggal 28 April 1945, di mana tadi kan rumusan masalah tadi ada beberapa bapak yang mengusulkan, yaitu pertama tadi yaitu Bapak Muhammad Yamin, Bapak Suepomo, dan akhirnya yaitu terakhir yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan selanjutnya yaitu sidang kedua tadi membentuk panitia 9 yang biasa kita kenal dengan piagam menghasilkan rumusan yang biasa kita kenal dengan piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus akhirnya merumuskan rumusan Pancasila yang terakhir, yaitu tadi berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, dan keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu kembali lagi ke kelas 5. Bagaimana kelas 5? Apakah ada yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Oh, kenapa nggak ada yang berani? Nggak apa-apa kok, coba aja. Ibu nggak akan marah kok kalau salah. Kesimpulan dari materi kelas 5 yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, di mana pesawat sederhana tadi adalah alat yang digunakan untuk pada pekerjaan kita, di mana memudahkan kita mengangkat benda berat yang tanpa mengeluarkan tenaga kita secara ekstra. Nah, di mana pesawat sederhana ini tadi ada 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda poros. Dan sekali lagi Ibu tanya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, baik itu kelas 6 maupun kelas 5? Oke, karena sudah jelas semua, itulah tadi pembelajaran dari Ibu. Kalau Ibu ada yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.